Jadi kesimpulannya apa? Kalau memang Anda memberi 10% dan kamu rela memberi, silahkan. Yang tidak memberi, jangan menghina mereka yang memberi. Tetapi kalian, kita yang memberi 10%, jangan menghakimi yang tidak memberi. Tawarikh 29:17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat MU yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepada MU dengan sukacita. Kelly yang izin bertanya, kan mengenai setiap manusia itu kan akan meninggal tentunya, karena upah dosa ialah maut. Nah, yang ingin menjadi pertanyaan di sini, jadi konsep manusia itu setelah kematian itu bagaimana dari DP jiwa, dong? Jiwa dari manusia setelah kematian itu bagaimana, Kak? Apakah langsung bersama-sama dengan Kristus? Jiwa, tubuh, jiwa, roh, jiwa dan rohnya itu, pikirannya itu kan rohnya itu, roh itu kan, roh dan jiwa itu nggak bisa dipisah, karena roh itu tentang hayatnya, jiwa itu tentang perasaan di dalam hayat itu. Ya. Jadi kemana roh dan jiwa? Kalau misal itu orang trikotomi, kalau saya pakai dikotomi, kemana roh orang setelah mati? Kalau berbicara tentang roh berarti jiwa itu sudah di dalam. Dia itu pergi ke Firdaus. Ya, jadi kalau misalnya kita mati, kalau kita percaya kepada Kristus, malaikat akan menuntun roh kita ke Firdaus. Tapi kalau kita tidak percaya Yesus, maka dosa kita akan membawa roh kita itu ke alam Tartarus. Iblis itu akan membawa kita ke maut. Ya. Jadi kita itu masuk neraka itu bukan karena nggak percaya Yesus, tapi karena dosa kita. Percaya atau tidaknya Yesus itu adalah tentang solusi. Kalau kamu mau percaya Yesus, jiwamu dan rohmu diperdamaikan dengan Allah. Tetapi kalau kamu nggak percaya Yesus, dosamu akan menuntun rohmu ke alam Tartarus. Ya. Nanti setelah Yesus datang kedua kali, semuanya dibangkitkan, tubuh dibangkitkan, dipersatukan dengan roh dan jiwa masing-masing yang ada di Firdaus dan Tartarus. Nanti orang yang ada di Firdaus itu akan dikembalikan ke langit bumi baru. Ya, langit dan bumi seperti ini cuma dalam keadaan tanpa berdosa, dalam keadaan tidak ada sakit, penyakit, dan penderitaan. Itulah surga bagi kita, bersatu dengan Allah. Gitu ya. Oh, oke, Kak, makasih, Kak. Ya. Silakan Bang, siapa ini? Bang H. Oke, shalom semua. Ya, shalom. Minta izin nanya dulu ini. Nyambung yang tadi abang tadi. Excel banget. Di mute dulu Pak, di mute Pak. Ya, silakan Pak. Mau nyambung yang tadi yang abang tadi nanya soal masalah ini. Soal kematian itu. Apakah memang pada saat kita udah meninggal atau wafat atau apapun itu memang langsung ditaruh di sumpahnya, kalau masuk surga ya usah masuk surga, langsung ke neraka begitu, atau menunggu yang kayak Kak Elia tadi ngomong, nunggu sampai kebangkitan dulu? Iya, surga neraka itu belum ada. Belum toh? Belum. Oh, itu nanti, surga neraka itu nanti. Oh, oke. Itu ini yang mau saya tanyakan, yang saya naik ini mau tanyakan di luar konsep semua itu, dengan soal masalah keimanan juga, di luar itu juga saya mau nanya soal ini, karena banyak diperdebatan di hampir semua grup-grup di kalangan gereja, grup di kalangan gereja di Facebook ya, itu kebanyakan pembahasannya itu mengenai persepuluhan. Mohon maaf ini kalau ini ya, kalau menurut Kak Elia,
eh, bagaimana pemahaman Kak Elia soal ada Lewi, suku Lewi seperti itu, banyak pemikiran lah seperti itu. Kalau menurut Kak Elia dan teman-teman, mungkin Bang Timothy juga bisa soalnya juga aku kan cuma jemaat, aku ngasih persepuluhan gitu, bukan karena mengutip melihat satu ayat atau berapa, enggak ya, karena memang pemikiranku taat lah, karena aku taat ya, aku harus mengembalikan milik Tuhan. Mungkin mengacu di Maleakhi ya, seperti itulah. Mungkin karena banyak yang berkonsep juga di Maleakhi itu, ada ini tidak bisa berpatokan seperti itu, tidak bisa berpatokan di Maleakhi karena ada ayat juga begini menyatakan ini banyak macam-macam lah gitu. Kalau menurut Kak Elia juga teman-teman lain gimana? Monggo. Ya, kalau saya persepuluhan mutlak tidak berlaku lagi. Saya berkata seperti itu. Anda nggak sepakat dengan saya, urusanmu. Ya, saya mengatakan itu tidak berlaku. Orang-orang yang sekarang menekankan persepuluhan itu ngotot dengan jumlahnya, bukan prinsipnya. Ya. Orang itu keluar persepuluhan itu karena jumlahnya, bukan prinsipnya. Ngerti nggak maksud saya? Jadi orang itu di zaman sekarang ngomongin persepuluhan itu tentang jumlah, bukan tentang prinsip. Padahal prinsip memberi itu sudah diajarkan Rasul Paulus 2 Korintus 9 ayat 7. Berilah menurut kerelaan hatimu. Ya. Masalah persepuluhan di zaman Yesus memang ada persepuluhan. Itu berlaku. Kenapa? Bait Allah belum hancur. Bait Allah belum rusak. Lewi masih ada. Jadi persepuluhan di zaman Yesus ya pasti dipakai. Tapi bait Allah sudah rusak, sudah hancur tahun 70 oleh Jenderal Titus. Dan imam kita bukan lagi imam Lewi. Imam kita bukan lagi imam Harun. Imam kita adalah Yesus dari jalur Melkisedek. Ya. Jadi persepuluhan sudah tidak berlaku, tetapi dengarkan. Kalau kamu memberi 10% dan kamu rela memberi, silahkan. Berikan. Tapi menurut iman berarti ya. Menurut iman, iman masing-masing lah. Oke, siap. Ya. Masalah 10%, kamu beri 10%, jangan kamu hakimi yang tidak beri 10%. Yang tidak memberi 10%, jangan menghina yang memberi. Jadi persepuluhan itu bukan tentang jumlah, teman-teman, tapi tentang prinsip. 10% itu prinsip Taurat Perjanjian Lama, karena Lewi tidak bekerja. Lewi tidak makan, tidak menghasilkan uang sendiri, maka diberi 10% bagi Lewi. Itu wajib. Karena Lewi masih ada. Sekarang Lewi sudah tiada. Imam kita bukan Harun. Imam kita adalah Kristus dari jalur Melkisedek. Jadi kesimpulannya apa? Kalau memang Anda memberi 10% dan kamu rela memberi, silahkan. Yang tidak memberi, jangan menghina mereka yang memberi. Tetapi kita yang memberi 10%, jangan menghakimi yang tidak memberi. Ketika janda dengan orang Yahudi itu datang ke Bait Allah, dan janda itu memberi sedikit, apa kata Yesus? Orang ini yang paling kaya. 10% nggak dikasih janda itu? Enggak kan? Tapi kenapa Yesus puji dia? Kenapa Yesus mengatakan dia ini yang paling kaya? Jadi pemberian itu, prinsip kitab suci itu tentang kerelaan hati. Karena persepuluhan itu tentang syukur kita kepada Allah. Ya. Jadi jangan kamu kasih 5%, mau kasih 1%, mau kasih 50%, mau kasih 10%, mau kasih 1.000.000%. Selama kamu rela memberi, berikanlah itu.
Percuma kamu paksa orang kasih 10%, tapi dia tidak rela, itu tidak diterima Tuhan. Untuk apa Tuhan menerima yang bukan dari kerelaan hati? Masalah hamba Tuhan memaksa kalau harus 10% harus begini. Lalu pemusik, siapa yang bayar ini, siapa yang bayar. Gereja itu nggak harus mewah. Para rasul gerejanya nggak mewah-mewah tuh. Tetap kok ibadah, dipuji Tuhan kok. Jemaat di Philadelphia itu jemaat miskin loh. Jemaat kecil. Tapi dipuji Tuhan karena kesalehan dan kesetiaannya. Yang besar di Pergamus, di Tiatira, di Sardis, di Smyrna, itu nggak dipuji Tuhan. Kamu bercacat, kata Tuhan. Tuhan Yesus yang ngomong di Wahyu. Tapi jemaat di Philadelphia itu sedikit dan kecil. Tapi Tuhan puji mereka. Kenapa? Karena hamba Tuhannya itu rela hidup dari berapapun yang diberikan jemaatnya. Dan jemaatnya pun demikian, rela memberi sesuai dengan anjuran hatinya. Jadi pemberian itu bukan tentang paksaan, tapi kerelaan hati. Berapa yang kamu mau beri? Kita itu harus memberi menurut kerelaan hati kita. Rasul Paulus menasehati anak rohaninya Timotius, hamba Tuhan harus diperhatikan. Jadi kita sebagai jemaat pun, kita harus peka kepada kebutuhan hamba Tuhan. Tetapi tidak memaksakan diri berapa yang ada pada kita, berapa yang kita mampu, berapa yang kita rela untuk memberi kepada hamba Tuhan. Berikanlah demikian. Ya. Dan hamba Tuhan pun harus rela menerima akibat dari pelayanan itu. Pelayanan itu bukan untuk cari duit. Rasul Paulus berapa kali kedinginan? Berapa kali karam kapal? Berapa kali dia dirampok? Dia jualan tenda. Padahal dia orang kaya. Jadi hamba Tuhan yang melayani pelayan-pelayan seperti saya, Timothy ini, jangan menganggap diri raja. Apalagi pendeta-pendeta yang di mimbar. Jangan menganggap diri raja. Jangan menganggap diri kamu, sayalah Tuhan yang harus dilayani. Kita itu melayani. Kalau Yesus membasuh kaki muridnya, apalagi kita. Jadi jangan merasa saya pelayan Tuhan, jadi saya harus diratukan. Kamu harus dapetin. Enggak. Jadi hamba Tuhan pun, kita sebagai pelayan ini harus rela hidup dari berapapun yang diberikan jemaat menurut kerelaan hati. Harus rela menerima karena itulah pelayanan. Jangan paksa orang kasih sekian-sekian. Kalau dia tidak rela, jangan dipaksa. Tapi kalau untuk pembangunan gereja misalnya ya, itu pun nggak boleh dipaksa. Karena jemaat itu tubuh Kristus. Tubuh itu harus satu hati. Dan prinsip satu hati itu ya dengan kerelaan. Makanya Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 9:7, hendaklah kamu masing-masing memberi menurut kerelaan hatimu. Janganlah ada yang memberi karena paksaan. Jadi kalau kamu nggak rela kasih 10%, tanyakan pada hatimu, kenapa Tuhan saya tidak rela? Jadi mau kamu kasih 8% atau lebih dari 10%, silahkan. Jadi yang beri 10%, jangan menghakimi yang tidak beri. Dan yang tidak beri 10%, jangan menghina yang memberi. Itu prinsipnya.